Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala aidan fi Quran suratul Asr wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke. Izin teman-teman, mungkin seperti yang saya tulis di grup, untuk sesi ini tidak panjang materinya, akan lebih banyak diskusi, akan lebih banyak serap aspirasi dari kawan-kawan. Ya, maka dari itu mungkin di sesi perdana ini saya pengen coba nyapa-nyapa ya. Tadi meskipun sudah disapa sama moderator, tadi saya belum gabung karena baru asaran di Jakarta. Ya, yang sedang on cam ada beberapa yang kayaknya masih asing bagi saya, atau yang belum on cam cukup banyak. Oke, bentar. Em, ya, mungkin pertama ini saya pengen coba nanya dulu. Di antara teman-teman punya tujuan hidup kan ya? Ya, saya pengen sambil absen, pengen coba mempertanyakan tujuan hidupnya apa sih? Karena ini juga berkenaan dengan SLS juga, karena ada hubungannya juga antara teman-teman punya tujuan hidup dengan kenapa dia SLS. Ya, silakan bagi yang mau menjawab duluan, boleh raise hand-nya. Mona sepertinya udah siap dari tadi tuh. Ya Kak, Ya, boleh disebut nama baru tujuan hidupnya. Masya Allah, saya duluan nih Kak. Ya, silakan. Tujuan hidup saya itu untuk membahagiakan orang tua. Masya Allah. Ada lagi. Saat itu aja. Untuk kalau yang saya sendiri, itu kan untuk orang lain ya, untuk orang tua. Kalau Hmm, sayanya sendiri, pengen bisa feel freedom gitu Kak. Nggak harus selalu disetir dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak pengen feel freedom gitu. keren. Kayak motonya One Piece tuh, si Luffy. Oke, Oke, lagi ada lagi. thank you Kak. Udah aja. Oke, siap. Ya, lanjut yang lain. Di bawah, coba lihat di bawah ya. Ada Zainal. Zain, standby Zain. Halo Bang, Oke, maafkan silakan dari Zain. Nama, asal, dan tujuan hidup. nama Zen, asal dari Kalimantan Selatan, tujuan hidup pengen jadi Yongko. Itu Bang, mau jadi Yongko. Paling enggak jadi Raja Bajak Laut lah. Sudah nggak? Di sini nge-lag tadi. Oh enggak kedengeran kah? Enggak, sinyal saya nge-lag. Coba ulang, Jay. Aduh, orang Jakarta. Baru nyambung wifi-nya. Ulang, Jay. Ya, jadi nama Zainal Ilmi, boleh dipanggil Zain. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tujuan hidup pengen jadi Yongko. Kadang-kadang. Satu lagi deh. Um,
Sinta, akan Sinta. Nama saya Cinta, asal dari Kalimantan Selatan. Tujuan hidup saya simpel. Saya hanya ingin menghabiskan umur hidup saya untuk beribadah, di mana ibadah ini banyak banget implementasinya. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, entah itu bimbingan dalam rangka pembangunan ataupun dalam keagamaan. Keren, Insya Allah. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Tetap stay ya di kameranya karena mungkin saya bakal banyak berinteraksi sama kalian. Karena pada tema hari ini cukup berat temanya, cuma saya mau bahasnya secara ringan aja. Ada 3 keyword yang ingin saya coba titipkan kepada teman-teman, yaitu tulus. Satu, tulus. Yang kedua, dari materi saya, yaitu pendewasaan diri. Kedua, pendewasaan diri. Yang ketiga, yaitu mengamalkan dan juga memuliakan orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Pertama ialah tulus. Yang kedua, pendewasaan diri. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan tugas kita di bumi atau sebagai, kalau dalam bahasa Islamnya itu, khalifah atau pemimpin atau memuliakan orang lain. Ya, jadi simpelnya itu yang akan saya coba sampaikan. Ya, yang pertama ya, pengen coba nyapa lagi nih. Di sini ada Aida. Aida, coba menurut Aida apa sih tulus itu, Da? Tulus itu apa sih menurut Aida? Tulus itu bukannya orang ya, Kak? Ada juga namanya tulus. Apa ya, tulus? Versi aku ya. Ya, Tulus itu melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel kebutuhan, maksudnya eh, sesuatu yang kita harapkan timbal baliknya gitu. Itu aja sih. tanpa mengharap timbal balik. Keren. Oke, Bisa lagi. dimengerti. Ya, mantap, mantap. Di sini ada yang di bawah, ini ada Nopal. Nopal hadir, Pal. Halo, Nopal. Kalau enggak, Najwa Kamila deh. Dari tadi sangat antusias dengerin. Tulus itu apa menurut Najwa Kamila? Bucin-bucin ya nggak apa-apa sih, agak bucin dikit. Silakan. Menurut ada nggak? Putus-putus ada. Ada. Jadi menurut saya Tulus itu adalah seorang musisi yang nggak serius-serius. Ya. Ntar Kak, saya ketawa dikit dulu ya Kak. Banyak-banyak aja. Menurut saya Tulus itu kayak Tulus itu apa ya? Menurut saya tuh saya nggak bisa mendefinisikan secara 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 rinci orang tulus itu seperti Oke. apa. Cuman menurut saya tulus itu seperti yang dibilang tadi sudah kayak dia tuh tidak eh, tidak 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 apa ya? Tidak mengharapkan imbalan apapun. Pokoknya itu dia mengerjakannya secara ikhlas, dengan ridho, dengan semangat, tanpa tanpa berharap apapun. Pokoknya ya keikhlasan hati, jiwa, raga, seluruh hidupnya seperti itu, Kak. Mantap, mantap, mantap. Oke, ya definisi dua, ke keyboard dua. Tadi itu saya nyampaikan ya pendewasaan diri. Nah, ada yang baru gabung. Siapa ini? Astaga, moderator. Ganti ini Kak. Si Fikri. Jadi Fikri sama Yayan. Boleh minta bantu Yayan juga. Fik. Halo Fikri Yayan. Fikri, Yayan. Apakah standby?
Kalau belum si Adi Derajat. Adi Derajat. Ada Adi. Ya Adi. Standby Adi. Coba sampaikan. Ada suaranya, Kak? Baru masuk nih. Coba. Ada suara saya? Ya, ada. Oh, iya. Perkenalan dulu ya, Adi dari mana? Ya, Kak. Baik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Derajat. Asal saya dari Samarinda. Kemudian Aktivitas kuliah. aktivitas saya saat ini sebagai mahasiswa semester 1, mahasiswa Oke. baru ya, Oke. Prodi apa Adi? Di mana? di Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, silakan. Baik, Kak, untuk menjawab tentang pendewasaan diri itu, bagi saya pendewasaan diri itu seperti kita membawa diri kita untuk bisa lebih gimana ya, lebih dewasa lagi gitu, lebih memahami apa sih yang kita lakukan di dunia ini, apa sih yang perlu kita perbuat lagi, apa sih yang perlu kita lakukan gitu untuk diri kita saat ini gitu. Itu definisi menurut saya, Kak. Oke, mantap. Bagus. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak Adi. Terakhir deh dari Lutfi. Untuk ini Lut, mak so kaget. Yang bagian terakhir tadi, keyword ketiga, yaitu memakmurkan bumi atau memuliakan orang lain. Menurut Lutfi itu apa? Ya, memuliakan orang lain ya, Kak ya. Yes. Dalam artian kalau misalkan di Al-Baqarah itu kita ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi. Yang dimana tugas khalifah atau yang Kak Sur spill di awal tadi itu tentang pemimpin. Dan sering juga Kak Sur ajarkan bagaimana pemimpin itu bisa memahami situasi dan kondisi anggota-anggotanya lah. Jadi ya maksud dari memuliakan orang lain itu ya kalau dari saya itu ya kita bisa memahami dalam bersikap lah pada orang lain. Jadi saling memahami aja agar dari segi komunikasi dan dan ya intinya komunikasi lah sama orang lain itu nyaman. Itu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Lutfi. Ya, oke teman-teman, sedikit saya jabarkan kenapa saya mempertanyakan poin-poin tadi, dan juga tadi saya nge-spill 3 keyword itu. Yang pertama, sedikit saya pengen coba bahas masalah merajut mimpi. Ya, jadi ini juga mungkin terkait dengan profil sekolah life skill, alasan kenapa dibikin SLS gitu. Karena di dalamnya itu ada satu poin yang tadi saya tanyakan, yaitu yang katanya itu, yang 5 kata tadi itu tulus, 5 huruf. Yang mana ini komunitas dibikin sejak 2020 dan harapannya entah sampai kapan bertahan, tapi saya berharap semoga aja bertahan sampai lama-lamanya. Karena apa? Karena adanya komunitas ini saya bikin atas dasar keprihatinan terhadap kondisi kita Indonesia, terhadap kondisi ya sekitar gitu kan. Saya rasa teman-teman mengalami dan merasakan dengan amat sangat bagaimana proses pendidikan kita di negara kita Indonesia, yang kalau menurut saya pribadi kurang optimal. Anak-anak lulusan SMP, SMA, lulusan kampus, mereka masih bingung tuh, dalam artian masih bingung diri mereka tuh mau dibawa kemana gitu kan. Yang SMA tuh, yang anak kuliahan pun juga sama, habis mereka kuliah mereka bingung harus ngapain, harus kerja di mana. Ya artinya di sini aku rasa ada satu hal yang janggal, ada satu hal yang menurutku disorientasi daripada kita punya sistem pendidikan. Maka dari itu, berangkat dari hal tersebut lahirlah life skill, yang mana ini satu hal juga yang pengen saya ceritakan kepada kawan-kawan pada poin merajut mimpi ini. Awal-awal saya ngebuat ini kan, saya kemarin kuliah itu S1 tafsir Al-Quran, tapi sebelum itu saya jurusan prodi itu
di SMK jurusan saya elektronik, saya nggak pernah mondok, saya juga nggak pernah punya guru pribadi gitu. Tapi pasca saya masuk tafsir Quran, teman-teman saya lulus kuliah itu banyak ustadz-ustadz. Habis itu juga S2 ngambil pendidikan, karena aktivitas saya di organisasi bidangnya pendidikan. Ya dari hal tersebut, setelah belajar tentang agama, meskipun masih kulit-kulit, dan juga ngelihat realita pendidikan kita, ada satu hal yang saya ngerasa miris banget. Karena apa? Teman saya banyak dari kalangan religius lah ya. Kalau saya nggak religius, saya masih acak-acak amalannya. Tapi berangkat dari hal tersebut, saya pengen ada satu wadah yang dia itu mencoba untuk menjembatanin daripada satu gap ini, yaitu bagaimana agar pendidikan ini bisa kita optimalkan sebaik mungkin. Agar pendidikan hari ini ada satu solusi, ada satu tawaran alternatif yang sekiranya bisa menjadi solusi yang konkret gitu, kalau bahasa anak sekarang, terhadap masalah pendidikan. Dari itu, pada saat awal ngebuat, saya secara jujur, saya di situ bermunajat. Mungkin kalau bahasa Islamnya itu istikharah kali. Saya benar-benar minta petunjuk sama Allah. Saya benar-benar minta bantuan sama Allah. Minta bantuannya apa ya? Minta bantu. Semoga aja kalau emang ini, karena kan kalau emang sekiranya ini benar niat tulus seperti yang tadi keyword awal, perjuangannya untuk Islam seperti itu, ngebantu Islam, saya pengen ini bisa dibesarkan, saya pengen ini komunitas bisa dimudahkan jalannya. Itu tuh yang awal-awal saya pengen banget bermunajat pada Allah, saya sampaikan dalam doa-doa saya. Dan alhamdulillah pada saat itu awal ngebuat banyak hal-hal yang itu di luar logika gitu kan. Baru lahir SLS tapi pengikutnya teman-teman yang bergabung bukan orang-orang biasa. Teman-teman semua yang bersamai saya di awal. Teman-teman yang bergabung rata-rata pejabat di bidang masing-masing. Teman-teman yang bergabung rata-rata punya fokus kelebihan di bidang masing-masing. Maka dari itu saya rasa, wah ini satu pertanda. Dan juga ada beberapa teman juga yang melihat, kok bisa sih Sur bikin seperti itu? Kok bisa ini hidup? Karena banyak orang sekarang yang sudah mulai pesimis dengan adanya komunitas. Karena apa ya, komunitas seperti inilah yang kita hadapin sekarang. Komunitas banyak keluar duit, masuk duit nggak ada gitu kan. Banyakkan komunitas sebentar sebentar hidupnya paling 3-4 bulan, setelah itu hilang lagi. Karena memang realitanya seperti itu. Jadi poinnya di sini, satu hal yang saya inginkan hadirnya SLS ini dengan 4 skill yang ada, yaitu ingin membantu pemerintah. Karena capek mah kita itu main kritik mulu. Anak muda kan biasanya begitu. Anak muda itu semangatnya berapi-api tapi solusinya sedikit. Setelah itu hilang momentumnya, udah menarik diri, nggak ada lagi, sudah muncul. Karena saya aktif di organisasi nasional, jadi saya paham bagaimana ritme pergerakan yang namanya, yang katanya bergerak tapi nggak gerak-gerak tuh kan, kasihan banget tuh. Padahal orang banyak menunggu. Dari itu saya coba hadirkan Sekolah Life Skill, mencoba untuk jadi jembatan. Jadi ini maksud mimpi di sini apa? Yaitu ingin mencoba memberikan sebuah alternatif eh, pendidikan yang sekiranya bisa mampu untuk menjawab terhadap problematika pendidikan hari ini dengan adanya Sekolah Life Skill. Makanya sementara ini teman-teman, eh, program-program yang sudah kita lakuin, alhamdulillah banyak yang berjalan, dan itu semuanya kebanyakan dampaknya positif buat sekitar, buat teman-teman di SLS sendiri, punya pengalaman dan lain-lain, dan juga buat orang yang kita jajah, yang kita laksanain kegiatan di sana, mereka sangat senang. Bahkan terakhir itu kita ada ngadain pengabdian di Wahol kemarin, mereka minta tambah hari tuh. Enak aja, kita mau pulang sudah. Mereka minta tambah hari agar agar SLS bisa ini sosialisasi ke sekolah-sekolah di Wahal kemarin. Dan pengen saya ke depan kita bisa lebih fokus dan konsen di sana. Tapi yang nggak mudah tantangannya gitu kan. Nah, kita masuk ke poin 2 untuk menghemat. Setelah ini kita diskusi bareng-bareng ya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya ya ada 2. Yang pertama yaitu dari internal. Dari internalnya ya dari kita-kita, dari teman-teman. Karena memang kita nggak bisa menyaksikan bahwasannya banyak kepala, banyak juga pendapat bagus, banyak kepala, banyak juga masukan keren gitu kan, banyak ide. Tapi banyak kepala, banyak juga problem di dalamnya. Itu yang harus kita, yang harus menjadi perhatian.
Kalau saya pribadi dengan yang namanya konflik saya sudah kenyang banget. Apalagi pas waktu terakhir sebagai ketua salah satu organisasi di Kalimantan Timur, konfliknya Masya Allah udah hampir setara kayak wali di sana menghadapi masalah-masalah. Jadi udah biasa masalah konflik, dan juga saya pribadi ketika melihat konflik, udahlah kita coba cari jalan tengah, cari jalan yang sekiranya bisa kita sepakatin bersama, yuk kolaborasi. Adapun konflik yang gede yang sekiranya bakal meledak, bisa itu diminimalisir. Karena yang namanya suatu organisasi pasti ada yang namanya konflik, dan itu tidak bisa dihindarin. Yang namanya masalah, kita kabur sebentar, ya tetap ada masalahnya kalau nggak diselesaikan gitu kan. Itu satu tantangan hari ini. Yang kedua, tantangannya ialah terkait dengan zaman sekarang, teman-teman. Zaman sekarang ini kita sedang masukin fase yang luar biasa banget. Problem pemuda, remaja, problem ya banyak masalah lah. Kalau di organisasi itu internal, apalagi di sini banyak orang-orang hebat. Biasanya virus merah jambu itu nggak bisa dihindarin, pakai banget. Makanya sejak awal saya nyampaikan kepada teman-teman, sejak awal saya buat SLS, bukan sok islami ya, bukan sok suci juga, tapi memang kebanyakan organisasi yang dalamnya itu ada unsur-unsur itu, timbul benih-benih itu dan tersemai di situ, nggak apa ya, bakal berdampak ke organisasi itu dalam pergerakannya. Entah yang si A bakal hilang, atau si B-nya hilang, atau keduanya hilang. Pasti bakal seperti itu adanya. Nggak bisa kita pungkirin. Maka dari itu saya nyampaikan pas waktu itu di beberapa bulan yang lalu, pada tahun kemarin. Kalau emang sekiranya serius, ya udah sini tak bantu untuk jodohin, tak gituin. Kalau emang mau gitu kan. Siapa tahu ya, kalau kata Yosari itu SLS siapa tahu bisa jadi biro jodoh gitu kan. Ya bagus. Ya. Jadi bisa mempertemukan asmara di sini keren. Tapi ya serius, jangan dimain-mainin. Kalau katanya Said Ferhat kemarin itu, ya seperti inilah wadah yang ada. Jangan sampai teman-teman mempermainkan perasaan yang di sebelahnya. Karena nggak sehat kalau itu sudah ada di organisasi. Itu juga salah satu tantangan di internal. Bahaya. Gitu. Setelah itu tantangan lain juga di internal itu. Yang lain juga tantangannya ialah masalah. Seperti yang saya bilang, ya masalah problem pendidikan hari ini. Kita banyak hari ini punya organisasi kepemudaan, kepelajaran, kemahasiswaan. Mungkin kalau dibuat persentase kasarannya ya, meskipun ini bukan riset, ini dari analogi saya ya. Kalau dampak daripada organisasi itu untuk pelajar secara umum, sepertinya nggak nyampe 20% deh dampak mereka itu memberikan dampak secara nyata kepada pendidikan kita. Karena kita banyak punya organisasi, kita banyak punya komunitas perkumpulan. Ya artinya ini ada PR besar yang sekiranya harus kita bisa eh, bisa selesaikan. Makanya ke depan tuh saya juga sebenarnya ide di kepala saya ini sangat banyak, karena kita mainnya life skill. Life skill ini mulai dari anak baru lahir pun juga itu butuh skill kan. Ibunya, anaknya juga butuh skill juga ketika dia mau berjalan, skill jalan dipakai. Ibunya juga ketika punya anak kecil juga punya skill untuk menyapih. Bahkan sampai orang tua pun juga butuh skill gitu. Skillnya apa? Ya mereka dengan kondisi yang mungkin pendengarannya sudah Oke, agak jadi baik kurang, untuk sebagainya. Atau juga mungkin Assalamualaikum warahmatullahi buat wabarakatuh. buat orang tua pun juga saya kepikiran ke depan itu kalau emang sudah legalitasnya kita bisa upgrade jadi yayasan dan lain sebagainya, saya pengen bikin pelatihan ke masyarakat. Pelatihan apa? Pelatihan kepengasuhan buat orang tua. Karena orang tua hari ini kebanyakan gagal mengasuh anaknya. Meskipun di sini siapa yang sudah nikah ya? Tapi ya faktanya itu yang terjadi kan. Makanya yang namanya life skill ini dalam segala ini bisa kita gunakan, tinggal difokuskan. Tapi itu beberapa angan-angan saya untuk ke depan yang saya rasa bisa kita mainkan. Termasuk yang terdekat, mungkin kita juga nanti bisa mengoptimalkan ini nih, yaitu buat kelas konseling misalkan dari SLS. Nanti itu bisa bisa banget nanti kita mainkan aplikasinya, karena sementara ini kita juga sudah punya website, nanti tinggal dikembangin. Itu contoh tantangan hari ini yang harapannya bisa kita jawab. Yang ketiga, pada poin ketiga, jadi disingkat aja ya, nanti kita diskusi banyak. Jadi pada poin yang kedua tadi yang saya sampaikan, poin pertama tulus, yaitu dalam berjuang, dalam ber-SLS, nggak ada yang bisa kita harap. Di sini uang nggak ada. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang cari materi di sini bukan tempatnya. Di sini yang mungkin bisa kita perjuangin yaitu sebagai amal.
yang kata si Inta tadi ya, amal jariah. Dan saya juga selalu, ini juga satu hal yang selalu saya titipin dalam doa-doa saya. Saya tuh tipikal mimpin yang empati. Saya dulu pas waktu awal-awal mimpin di OSIS, habis itu di Rohis, PII, saya tipikal orang yang sangat nggak enakan jadi pemimpin. Kira-kira bisa nggak ya saya minta bantu ke dia. Mungkin saya juga mikir ini kayaknya bakal ngeberatin dia deh. Itu juga sampai sekarang masih terpatri dalam diri saya. Saya mikir kira-kira bisa nggak orang itu ngelakuin. Makanya saya selalu memantau anggota saya. Ketika saya beri tugas, saya usahakan saya bisa terlibat untuk ngebantu dia. Dan yang saya titipin di sini juga syukurnya teman-teman. Saya juga biasa membantu mendoakan kawan-kawan semua. Apalagi yang saya berikan tugas khusus. Dan tugasnya banyak. Itu lebih banyak juga doa saya. So, jadi itu salah satu bukti ketulusan yang saya berikan ke teman-teman. Karena memang saya nggak enak. Saya ngerasa nggak enak. Teman-teman di sini waktunya tersita. Teman-teman di sini tenaga dan lain sebagainya disita. Pada itu ada hal juga yang harus saya berikan. Saya banyak uang, saya gaji kalian tiap hari. Cuma sayangnya belum. Jadi kita saling doakan saja. Jadi seperti yang pada poin ketiga yang tadi satu tulus, dua eh, pendewasaan diri, adanya tantangan hari ini untuk mendewasakan kita. Jadi jangan lemah, karena kita adalah generasi penerus, jangan sampai jadi pecundang. Dan juga anak muda terkenal dengan semangat yang membara, dan jangan padamkan semangat kalian dengan ketidakmampuan yang menurut kalian itu saya nggak mampu, padahal kita semua punya potensi. Kok dalam agama itu kan dijelaskan bahwasanya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak bakal ngasih kita masalah kalau kita itu nggak bisa menyelesaikan. Nggak bakal ada masalah kalau kita itu, kalau di ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap masalah pasti ada solusinya, coy. Itu Allah yang nyampaikan gitu kan. Cuma kadang kita nggak sabar. Kita tahu-tahu udah langsung apa ya, langsung mengklaim, oh si A, si B ini nggak mau ngerjain hal. Padahal ada hal lain yang sekiranya perlu kita eh, validasi ke dia. Yang terakhir, yaitu poin 3, dalam hal ini menjadi pelayan atau juga memuliakan orang lain. Jadi kalau di tema itu kan dalam menyambut IKN Nusantara, itu kan bahasa, tanda kutip ya, bahasa bahasa ini, bahasa kerennya aktivis tuh. Melihat problematika hari ini, langsung bikin berita, langsung bikin tema yang seakan-akan mereka paling siap untuk berikan solusi. Padahal waluh aja itu isinya. Maka dari itu di sini saya pengen coba nyampaikan bahwasannya saya lebih kepada penguatan paradigma pada kawan-kawan, lebih kepada penguatan life soft skillnya pada teman-teman, yaitu pada poin melayani sama memuliakan orang lain. Ini satu ilmu yang saya dapat ketika kemarin ikut pelatihan di Magnet Rezeki yang tempat saya kerja sekarang. Yaitu satu hal yang tidak mudah untuk kita lakuin, ialah kita memuliakan orang lain. Kadang kita egois, kadang kita ya yang kita pikiri ya diri kita sendiri aja. Kadang segala hal itu orientasinya apa untungnya buat saya gitu kan. Yaitu kita banget. Tapi dalam hal ini yang ingin saya ajak pada teman-teman semuanya dengan tema yang gede yaitu menyambut IKN, mau nggak mau kita harus siap. Kita sebagai anak Borneo, kan sebagian besar di sini Borneo semua ya, ada Zai dari Kalsel, kemarin kita sempat ada anggota juga dari Kalteng, Kalbar, tapi sementara ini sedang padam semangatnya. Tapi nggak masalah, karena saya pribadi sebenarnya nggak butuh orang banyak, karena biasanya banyak orang tuh banyak juga yang diurusin dan makin repot. Tapi alasan saya ngajak orang banyak ya agar kebermanfaatan lebih gede juga, meskipun tidak mudah tantangannya. Jadi pada poin memuliakan orang lain ini perlu pembakaran ego, perlu untuk menurunkan kita punya ego agar bisa eh, kita punya potensi sekecil apapun kita bisa berikan manfaat buat orang lain. Ini satu hal, satu falsafah yang sering saya juga sampaikan kepada anggota, khususnya pengurus saya di SLS. Karena SLS punya PH namanya, pengurus harian, yang tiap hari kerjaannya rapat sampai jam 12 malam. Kadang-kadang buat dewan, di sini mungkin yang cukup sibuk banget kayak Ari, Ari, Lutfi, dan teman-teman semua lah yang tadi itu para koordinator bidang. Mereka paham bagaimana karakter saya kalau mimpin. Jadi pada poin ketiga ini, dalam hal memuliakan orang lain, saya pengen kita punya eh, satu pandangan, satu wadah, atau satu hati yang besar, lapang,
karena nggak mudah untuk kita bisa peduli sama orang, karena nggak mudah untuk kita bisa memberikan kontribusi buat orang lain, sedangkan kita masih mikir pentingnya buat saya tuh apa. Itu dulu yang mungkin saya titip pada kawan-kawan, sehingga ketika ini sudah selesai dalam diri kita, ketika satu paradigma ini sudah bukan jadi masalah, yaitu kita bantu orang lain ya, karena ini kewajiban kita. Kalau dalam Islam itu kan innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya sama muslim itu saudara. Tapi yang jadi masalah saudara kita siapa hari ini kita sulit. Islam saling cakar-cakaran, ya udah kita mainnya di pendidikan aja. Karena kita ngalamin melihat satu fenomena yang sama, kita lihat pendidikan kita hari ini luar biasa tantangannya, ya udah kita fokusnya di bidang pendidikan. Makanya adanya sekolah life skill dari situ juga uh, muaranya. Jadi poinnya pada poin ketiga ini untuk menyambut IKN, fokus kita ialah fokus pendidikan. Yang insya Allah ke depan kita akan terlibat lebih jauh harapannya terkait dengan isu-isu pendidikan di Kalimantan Timur khususnya, dan juga Kalimantan secara umum. Semoga saja banyak pergerakan yang mungkin bisa kita lakuin yang sekiranya bisa memberikan dampak buat buat kita punya bumi etam Borneo dan juga buat Nusantara, buat Indonesia. Mungkin pengantarnya itu teman-teman semuanya dengan 3 keyword, yaitu tulus, pantang menyerah, atau juga di situ pendewasaan diri, yaitu hadirnya teman-teman di SLS untuk mendewasakan kita semuanya. Karena saya juga di sini masih sama-sama belajar sama teman-teman. Dan yang ketiga ialah memuliakan orang lain, melayani orang lain. Tugas kita sebagai manusia. Oke, teman-teman, tak balikin ke moderator untuk kita bareng-bareng ngobrol. Baik, terima kasih Kak Suryadi. Sangat jelas sekali penjelasan penyampaian. Sebenarnya maaf suara saya terdengar karena tadi saya nge-lag. Ya, Tes, terdengar deh, cuma agak tes, nge-lag. tes. Oh iya, baik. Apakah udah jelas Kak? Ya, lebih jelas. Iya, baik. Terima kasih Kak Suryadi, sangat jelas sekali pengantar yang diberikan tadi, sangat sangat lengkap. Tapi mungkin ada dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Saya ada yang mau saya tanyakan nih Kak Suryadi. Ya, gimana? Mengenai ini tadi pendidikan yang akan kita kerjakan. Selanjutnya mengenai pendidikan, mungkin saya mau bertanya mengenai program-program kerja yang akan berjalan ke depannya di SLS ini, Kak. Seperti itu. Oke, ya. Ya, teman-teman setelah ini boleh ya di raise hand-nya atau juga via chat apapun yang ingin kita coba diskusikan terkait SLS ke depan. Karena seperti yang saya sampaikan bahwasanya saya itu ngerasa nggak enak, banyak orang dan juga di situ banyak ide, tapi pasti ada aja 1, 5, 10 orang yang idenya tidak tercover. Dan saya khawatir itu ada. Dari itu silakan setelah ini kita diskusi bareng-bareng. Nah, terkait dengan program, jadi kemarin pas sepeninggal saya dari Kaltim ya, saya ngelihat, wah, mengalami turbulensi SLS nih. Mungkin kalau di pesawat itu turun pada saat landing, turun ke bawah, batunya gede-gede. Jadi menyebabkan ada sedikit guncangan saya rasa. Sempat juga Safran itu mungkin secara nggak langsung dia nyampaikan, Bang Sur, gimana SLS nih? Baru tak tanyain, gimana apanya? Habis itu nggak jawab dia. Mungkin dia pengen nyampaikan ini, satu unek-uneknya, ini SLS nggak baik-baik aja gitu. Karena ya benar, dan harapan saya pasca saya nggak netap di Kaltim, teman-teman semua jadi leader di sana. Jadi ini salah satu tugas saya juga untuk kawan-kawan. Ada nggak ada saya sebagai ketua, ya sama aja harapannya tetap jalan gitu kan. Karena penggantinya ya kalian. Karena saya pengen tahun depan itu dari antara kalian ini jadi ketua. Nah, di sini untuk program-programnya sebelumnya sudah cukup banyak kita punya program. Kalau awal-awal ya saya jelasin. Awal-awal SLS berdiri itu kan 1 Juni. Kenapa 1 Juni? Uh, saya pengen coba ngambil spirit hari lahir Pancasila. Karena biasanya kita punya negara ini hari lahir Pancasila ya gitu-gitu aja, cuma ucapan-ucapan seremonial. Dan pengen saya ke depan semoga aja SLS bisa buat kegiatan, meskipun yang kemarin sempat ya di milad pertama itu kita ada kegiatan, tapi dampaknya belum banyak buat masyarakat.
pengen saya ke depan siapa tahu kita bisa proyeksikan bareng-bareng. Milad itu kita bisa adain di satu satu desa misalkan. Anggap aja Konohagakure misalnya. Di Konohagakure kita coba untuk mengadakan di sana lomba bareng anak-anak. Baru juga kita meriahkan tuh desa. Kita jadikan itu sebagai salah satu momentum penguatan daripada ideologi negara kita yaitu Pancasila. Kegiatan perdana kita pada tanggal 6, tanggal berapa ya? 16 kalau nggak salah di tengah atau akhir Juni kemarin talk show. Jadi kegiatan yang rutin dilakuin dan terdekat akan dilakuin juga, yang akan dikomandai oleh Alif sama ketua panitianya Firda ya, yaitu talk show yang sementara ini tidak mudah pergerakannya. Sementara ini sedang berjuang, Masya Allah. Yang mana di situ ada teman-teman di sini sebagian besar panitia kan. Semoga dimudahkan teman-teman. Selain itu juga programnya ada SLS Mengabdi, yaitu pengabdian yang kita lakuin itu udah 3 kali. Pengabdian itu pernah di panti sosial, habis itu pernah di TK ya, SD Darul Hijrah. Habis itu juga terakhir kemarin di satu desa, yaitu di Wahau sana. Dan kemarin saya sempat nitip sama Ali sebagai ketua event, kalau bisa ntar di Berau, karena tempatnya keren. Tapi harus jauh hari juga. Dan harapan saya ini bisa dibuat pengabdian yang cukup gede. Pengennya begitu. Tapi lihat kemampuan aja dulu. Itu saya sembari ngebantu juga di sini. Siapa tahu bisa buka link kan. Karena di sana itu saya punya senior. Senior itu punya salah satu resort di sana. Pantai apa gitu saya nggak ingat. Yang jelas pantainya terkenal. Dia punya itu. Jadi nantilah saya coba untuk tidak lanjutin. Itu mengabdi. Baru juga mungkin yang terdekat ini teman-teman perlu dicatat. Nanti mungkin juga bisa ditangkap sama sama event atau PR atau bidang-bidang lain, yaitu saya ada kepikiran bagaimana misalkan SLS juga bisa pelan-pelan ngadain wadah untuk tempat anak-anak belajar atau SLS mengajar ke depan. Itu yang mungkin saya terpikirkan baru. Selanjutnya lagi yang terdekat yang akan menjadi gebrakan juga di program kita, yaitu adanya podcast SLS, teman-teman. Jadi adanya podcast ini karena saya ngelihat di sini kita punya potensi semuanya dan kita juga punya program yang semua itu bidangnya beda-beda gitu kan. Semesternya beda, prodinya juga beda dan juga saya rasa fokus keilmuan teman-teman juga beda. Dari itu nanti next untuk podcast ini yang megang masih belum tahu bidang apa, tapi kemungkinan saya bakal nitip ke bidangnya eksternal kemungkinan. Nanti di situ kerjasama dengan PR. Nanti di situ teman-teman kita akan mengadakan untuk ritmenya masih belum kita konsepin. Nanti kita konsepi bareng-bareng dengan pengurus baru ya. Boleh jadi kegiatan ini 1 bulan sekali. Karena kalau terlalu sering juga yang lain juga punya program biar nggak tabrakan. Nanti akan dibantu oleh operator kita yang luar biasa yaitu Bang Cahyo. Itu podcast. Habis itu yang ketiga program yang baru juga yang ingin coba dilaksanakan yaitu nobar dan bedah film. Pengennya ada itu. Jadi misalnya diadakan malam minggu biar malam minggunya terserah kalian sama Ayang atau enggak, yang penting enggak pacaran sama SLS, itu bukan urusan saya. Kok di luar SLS silakan nanti nobarnya berduaannya atau bagaimana kalian atur. Jadi kalau gambaran saya itu pengen ngadain nobar secara online saja agar bisa di apa ya dijamah sama semua kita punya member internal, sama juga kalau ada di luar SLS yang mau join silahkan banget. Untuk filmnya itu nanti diatur sama tim yang ngatur. Kalau pengen yang pendek biasa kan ada tuh review-review film yang 30 menit, itu saya rasa juga sudah lumayan, sudah daging juga isinya. Baru setelah itu kita diskusikan bareng-bareng apa yang bisa kita ambil dari film itu. Sementara mungkin secara online, tapi ke depan ini juga salah satu proyeksi saya sejak tahun lalu sebenarnya. Saya pengen SLS juga hadir ke sekolah-sekolah dengan apa? Ya dengan bawa film yang eh, punya nuansa edukatif tinggi. Jadi itu bisa kita ajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak SD misal, SMP, SMA, yang nuansa karakternya itu bagus begitu kan.
Jadi teman-teman sebagai reviewernya nanti diskusi bareng untuk memantik critical thinking dari para pelajar. Yang ketiga, yang keempat, program lain lagi yang mau digulirkan ada kelas menulis. Di sini ada Sukma masih. Ya, Sukma tadi nyambil ya. Sukma salah satu mahasiswa saya kemarin pas di UIN sama Rinda. Tulisannya sudah banyak, punya buku. Jadi saya nitip sama Sukma mandat langsung dari founder, yaitu untuk mengelola kelas menulis. Jadi pengennya ke depan kita nanti akan ada satu pelatihan menulis, mungkin terdekat, mungkin boleh jadi di November kali, pelatihan menulis. Setelah itu nanti kita bakal action. Karena salah satu hal yang kemarin sempat saya targetin di milad yang lalu, yaitu launching buku SLS. Tapi belum kesampaian. Dan harapannya di milad kedua, itu bisa diwujudkan, yaitu ada launching buku SLS. Dan harapannya karya teman-teman bisa masuk semua di sana, di antologi. Dan terdepan lagi, yang sangat jauh saya pikirkan, SLS juga bisa punya satu percetakan atau pencetakan ya, percetakan sendiri. Pengen saya. Jadi banyak hal, banyak instrumen yang ingin saya kembangkan untuk ke depan. Tinggal teman-teman aja yang mempersiapkan diri. Dan juga saya sengaja nggak cepat-cepat, nggak ngebut-ngebut di sini, pakai pelan-pelan sopir masih untuk program-programnya. Jadi itu mungkin beberapa program yang akan dilakuin. Sama yang terakhir, yaitu saya pengen banget SLS ini nggak kaku, nggak belajar terus kan mumet. Kita udah di kampus belajar, habis itu juga di organisasi, SLS ketemu belajar lagi. Jadi pengennya ada momentum nanti di PJ-in sama HD sama peminatan, Human Development dan peminatan dari Lutfi. Harapannya ada nanti banyak kegiatan have fun yang akan dilakuin. Dulu sempat kita itu ngadain kegiatan mantai bareng sekali, ambil terlaksana. Dan ke depan pengennya hal-hal kegiatan seperti itu bisa dioptimalin. Jadi ini komunitas ya wadah kita. Kalau bahasanya Lutfi itu jadikan sebagai rumah kawan-kawan ini SLS. Rumah yang nyaman, yang meneduhkan. Bukan rumah yang ketika balik disuruh lagi nge-review jurnal misal. Ketika balik belajar lagi, teori lagi. Udah bosan lah di kampus gitu kan. Jadi pengen saya nih wadah kita, sama-sama kita nikmatin, sama-sama kita jadikan sebagai wadah untuk kita bercerita. Untuk kita saling berbagi apa ya, berbagi duit, berbagi inspirasi, berbagi kenyamanan gitu kan. Itu untuk bulan suci. Baik, terima kasih Kak Suryadi. Tadi kita ada 5 program kerja yang akan berjalan, ya Kak Suryadi. Nah, salah satunya tadi ada pengabdian, tuh pasti bakalan seru banget. Pasti semua program kerja ini bakalan seru sih menurut saya. Terutama pengabdian, terus nobar, tadi ada juga kelas menulis. Nah, terus Kak, saya mau tanya lagi nih Kak. Tadi kan mengenai ini Kak, mengenai pemindahan IKN. Nah, di SLA sendiri tuh apa sih Kak perannya untuk pemindahan untuk kedepannya mengenai IKN ini Kak? Sambil Kak Suryadi menjawab, mungkin barangkali teman-teman ada yang mau dipertanyakan juga, dipersilakan untuk raise hand. Ya, sambil nunggu ya. Setelah ini silakan teman-teman yang lain kita diskusi bareng-bareng. Kalau dari saya pribadi untuk SLS secara program, secara teknis mungkin tidak terlalu banyak tawaran-tawaran dalam artian apa ya, memberikan program-program yang sekiranya itu bakal kita umbar, bakal kita janji-janji. Karena saya juga masih belum jadi caleg kan, jadi belum cocok umbar janji begitu. Jadi sementara ini yang saya fokuskan itu lebih ke mempersiapkan SDM. Dengan apa ya, contohnya seperti ini nih, saya punya anggota banyak, saya punya anggota hebat-hebat gitu kan. Sini ada kalian semuanya, yang harapannya terserah kalian bakal membersamain atau enggak, biar saya enggak pusing. Karena kalau saya ngarep sama manusia umumnya ya, saya ngarep sama kalian bisa aktif dan sebagainya. Ketika itu nggak terjadi ya udah bakal kecewa gitu. Itu kan udah rumus umum.
Jadi ketika ngarep ya udah, kalau versi Islaminya ketika ada satu hal yang kita inginkan, lah kita mau najatin aja sama Tuhan, titipin di situ, nanti bakal minta sampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini, kalau untuk persiapan di KAN itu sendiri, kalau saya pribadi, SLS ini lebih fokus ke penguatan SDM yang di internal, yang pertama, yaitu dengan kita menggandeng diri 3 poin tadi yang saya titipin, yaitu tulus. Baru juga yang kedua, siap untuk mendewasakan diri bareng-bareng dengan belajar, yaitu berproblem solver. Baru yang ketiga, kita siap untuk membantu orang, memuliakan orang. Minimal 3 itu kita lakuin. 3 itu dimiliki dalam setiap diri kita, itu menjadi karakter kita, insya Allah kita akan menjadi orang hebat. Insya Allah kita akan memberikan manfaat ketika IKN ada, kita siap merespon segala hal yang akan terbarukan di sini. Harapannya kita bisa adaptif dalam mempersiapkan eh, segala perkembangan dan pembaruan yang ada. Satu. Yang kedua, kalau yang realnya seperti yang saya sampaikan yang tadi, boleh jadi kita bisa ngambil satu program, yaitu mengabdi. Boleh jadi SMS mengabdi ke depan, kita lakuin di Penajam gitu kan, sebagai IKN-nya di sana. Karena saya juga punya teman, punya channel untuk ngakses ke sana. Kemarin sempat ngadain dari organisasi sebelah. Kedua itu, bisa kita kalau pengen langsung main ke bidang pendidikan, bisa ngelakuin pendidikan dan sosial, bisa langsung kita ngadain pengabdian, SMS mengabdi, dan lain-lain. Ya, begitu bulan. Baik, terima kasih Kak Sriri. Nah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya tadi mengenai peran SLS untuk KKN tadi. Baik, selanjutnya untuk teman-teman, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk on mic, raise hand dulu baru on mic. Saya dipersilakan. Mungkin barangkali ada yang bertanyakan terkait program kerja gimana gitu. Tadi mungkin dilakukan berapa kali dalam sebulan mungkin teman-teman, atau suara saya raise-nya di mana sebentar. Raise-nya itu ada ini Kak, klik titik 3 terus tuh nanti ada menu angkat tangan. Apakah udah dapat? Atau di Kalif mau peserta nanya, juga ada. silakan Kalif, dipersilakan. Iya, di Oke, peserta cek. juga ada ini. Oke, cek. Bismillah. Masuk kah suara saya? Masuk Kalif. Masuk, Lid. Oke, ini mungkin ya Kak Sur. Ini mungkin juga saya rasa yang ngelihat itu nggak cuman pengurus lama, pengurus baru ataupun mungkin bahkan di luar daripada SLS itu ternyata ngelihat juga loh kayak gitu. Hal yang sama seperti yang saya lihat. Yang saya maksudkan itu gini. Jadi kan kita kan SLS nih seperti yang Kak Sur bilang tadi. Kita nih sebenarnya kan cukup banyak sekali anggotanya. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat di grup SLS secara keseluruhan anggota kita mungkin total itu ada sekitar 120 lah, sekitar 120-an kayak gitu. Cuman eh, kira-kira kenapa sih Kak yang muncul itu bisa itu aja? Kayak gitu. Ini kan sebenarnya yang menjadi masalah di kebanyakan organisasi ya sebenarnya. Nggak cuma di SLS, tapi di kebanyakan organisasi yang muncul biasanya biarpun anggotanya sebanyak apapun, tapi yang muncul tuh itu aja kayak gitu loh. Nah, sebenarnya itu yang lagi menjadi masalah kita sekarang dan bahkan sebenarnya dari sekitar beberapa bulan kemarin gitu. Dan itu masalah yang belum rampung di kita sekarang. Nah, kira-kira kita nih mungkin saya sebagai pengurus atau mungkin teman-teman sebagai calon pengurus, gimana sih supaya kita bisa mengubah hal tersebut? Karena nggak enak juga kan anggota banyak, tapi apa yang muncul itu aja kayak gitu. Seperti itu. Itu sih Kak. Langsung kali atau dari yang lain dulu?
Kembali ke moderator aja Kak, gimana? Mau langsung? Baik, mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Suryadi. Nanti setelah itu ada Kak Sinta yang mau bertanya. Oke. Dan Kak Suryadi saya persilahkan. Ya, yang pertama, kenapa anggota banyak tapi kok dikit yang terlibat? Jadi kalau dalam konsep agama pun juga sama ya. Dalam perspektif Islam nih bahwasanya Islam di akhir zaman itu banyak, tapi sedikit mereka yang benar-benar memegang teguh ajarannya. Satu. Yang kedua, karena gini, karena kalau orang itu sudah memegang teguh ajaran agama, karena saya juga pernah ngebaca buku kenapa Islam hari ini kalah jauh daripada Barat, karena kita punya panduan, tapi kita biarkan, kita kangkangin tuh panduan, kita gunakan. Sedangkan itu panduan dipakai sama orang-orang Barat, sehingga mereka yang maju. Islam tidak ada di kita, itu sebagai simbolis atau identitas saja, bukan nilai. Ada nilai itu yang penting untuk kita bisa hidupkan. Ya, satu. Yang kedua, boleh jadi memang karena makanya kemarin tuh saya minta kepada teman-teman pengurus untuk bergerilya ngechat gitu kan. Mungkin diantaranya semua di sini teman-teman yang baru dicat satu persatu kali. Itu juga hal lain. Boleh jadi perhatian itu tidak kita berikan secara penuh pada teman-teman di grup. Yang kedua itu perhatian secara personal. Yang ketiga, saya rasa juga forum-forum seperti ini, yaitu kita diskusi terbuka seperti ini penting untuk dilakuin. Karena seperti yang pada awal saya sampaikan, banyak kepala itu banyak ide sebenarnya, dan harapannya ide itu bisa ditampung dan direalisasikan. Tapi yang menjadi persoalan ini banyak kepala kok sedikit yang menyampaikan ide, banyak kepala kok realisasinya malah sedikit, yang mau jadi pengurus sedikit. Boleh jadi dalamnya itu ada satu hal yang kurang bagus pengelolaannya, kurang sempurna dalam mengelolanya dari pengurus. Jadi yang ketiga itu boleh jadi pengelolaannya masih belum optimal karena memang tidak mudah ya kita untuk menurutin semua ekspektasi teman-teman, dan itulah serunya tantangan dan juga rintangan dalam berorganisasi. Kita akan lebih dewasa di situ untuk mengoptimalkan kita punya potensi agar kok dalam teori leadership itu kita bisa mempengaruhi orang lain dalam bergerak. Jadi yang ketiga boleh jadi ya karena memang forum ini masih belum optimal untuk menjembatanin daripada teman-teman. Yang keempat ya balik ke diri kita masing-masing, khususnya teman-teman pengurus yang selalu diberikan arahan tapi boleh jadi belum optimal dalam melaksanakan. Boleh jadi itu juga menjadi salah satu faktor tuh sehingga daya tariknya ya kurang. Yang kelima, boleh jadi juga karena programnya kurang menjual. Programnya tidak dibutuhkan sama teman-teman di grup. Programnya itu aja misalkan. Padahal ada program lain yang mereka harapkan, tapi mereka nggak mau nyampaikan sehingga ya udah begitu aja terus siklusnya. Nah maka dari itu yang terakhir dari saya poinnya ialah kita sadar, kita tahu, ya udah kita lakuin. Kita sadar, kita tahu, ya udah kita coba bareng-bareng merumuskan kira-kira bagaimana bisa mengoptimalkan. Jadi intinya kalau dari saya, kalau dalam bahasa Islam itu ibda binafsik, dari diri kita, setelah itu kita bareng-bareng membenahin, dan juga harapannya program yang kita lakuin ke depan bisa eh, menjawab tantangan dan juga bisa menuhin kebutuhan teman-teman semua. Meskipun nggak semuanya bisa kita laksanain, nggak semuanya bisa kita penuhin karena agak mustahil. Tapi setidaknya secara skala makro bisa kita optimalkan harapan daripada teman-teman yang lain. Ya, begitu sih, Lip. Iya, terima kasih Kak Suryadi. Seperti itu Kak Alif mengenai kenapa sih di organisasi itu banyak anggotanya tapi yang aktif itu aja. Baik, mungkin sudah jelas Kak Alif? Atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Cek masuk Kak.
Masuk. Oke, insya Allah udah jelas sih Kak. Berarti solusinya sebenarnya untuk kita tuh dari hal-hal yang udah Kak jawab tadi ya Kak. Mulai dari kesadaran diri, self awareness masing-masing anggota kayak gitu. Terus nanti mungkin untuk pengoptimalan daripada pengelolaan sumber daya manusia kita kayak gitu. Seperti itu kan ya sebenarnya. Oke, baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Sinta, saya persilakan untuk on mic. Oke, terima kasih kepada moderator. Suara Ulun kedengeran aja kali ya. Ya, jelas. Kedengaran. Oke, terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Sinta tanyakan juga nih. Yang pertama, perihal standar operasional administrasi. Karena kebetulan sekarang Sinta megang sekretaris ya, jadi jujur awal itu masih agak bingung. Karena biasanya kayak di beberapa organisasi atau dimanapun gitu ya, jadi ada standarnya lah, ada tata cara. Suratnya tuh maunya seperti apa gitu. Dan biasanya setiap organisasi itu memiliki apa ya, kayak kode khusus lah gitu kan ya. Nah, kita pertanyakan juga beras standar operasional administrasi gitu. Dan yang kedua perihal Sinta masih bingung nih. Mungkin karena keterbatasan Sinta juga dalam belajar, belum tahu nih komunitas ini tuh perlu nggak sih namanya ADART? Perlu nggak itu? Lalu untuk selanjutnya, ini masih jadi pertanyaan dari dulu. Pengennya tuh pengen Sinta tanya juga gitu, tapi baru ingat sekarang. Perihal visi misi dari SLL sendiri ya. Mungkin ada yang pernah baca, ya nanti bisa share ke Sinta ya. Tapi jujur Sinta sendiri belum pernah baca kecuali kayak di Instagram ya khususnya ke bidang pendidikan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya Sinta pengen tahu dong kejelasan perihal visi misinya kembali gitu untuk merefresh teman-teman semua, terutama pengurus baru, agar si arahnya ini nggak ke kiri ke kanan gitu. Jadi kita tetap satu on the track sama SLS gitu. Lalu yang selanjutnya perihal eh, SOP budaya kerja. Ada nggak kalau di SLS? Kalau sedikit cerita tentang budaya kerja tuh ya kayak standar untuk yang ikut rapat, lalu program di setiap divisinya tuh bagaimana, dan terutama di dalam cara menjalin silaturahmi. Tapi itu di beberapa organisasi aja. Kira-kira ada tidak seperti itu, Kak? Itu aja, Kak. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Ya, dimaafkan. Baik, terima kasih Kak Sinta. Mungkin Kak Suryadi bisa langsung menjawab. Ada 3 pertanyaan dari Kak Sinta. Ada 4. Silakan Kak. Oh iya, 4. Astagfirullahaladzim. Yang saya coba gabung, yang satu dengan ADRT ya. ADRT tadi ke berapa? Ketiga? Kedua? Dua ya. 1 dan 2 karena berkaitan. Ya, ini juga mungkin memang benar yang Sinta pertanyakan karena juga baru join kan. Dan juga saya pribadi sampai sekarang masih mencoba untuk mencari formulasi yang kiranya tepat untuk SLS seperti apa. Karena sejak awal saya sampaikan kepada teman-teman bahwasannya SLS ini untuk arah geraknya saya pengen buat formula sejak awal itu yaitu satu wadah yang beda dengan organisasi pada umumnya. Begitu juga komunitas. Makanya sengaja sejak awal juga pertanyaan seperti ini sudah ada pada saat ketika itu mungkin teman-teman yang awal-awal masih ingat pada saat si Firda Amelia atau Amelia, iya Firda Amelia kalau nggak salah, pada saat evaluasi di SLS Mengabdi pada bulan Agustus atau September di Samarinda mempertanyakan terkait dengan ADART. Pengennya segera dibuat ADART pada tahun lalu tuh. Tapi saya tidak mengiyakan karena saya pengen coba bikin wadah atau bahasanya itu eksperimen. Eksperimen dari saya bagaimana SLS ini bisa menjadi wadah yang berbeda dari tempat-tempat lain pada umumnya. Jadi buat teman-teman yang pertanyakan ya wajar saja beda ya memang beda gitu kan. Karena saya nggak pengen apa ya terlalu formal pakai banget dan juga nggak pengen juga ini wadah
cukup menjadi dengan adanya ADRT dan lain sebagainya itu malah menjadi kaku. Itu juga satu hal yang saya khawatirkan karena saya juga main di organisasi yang formal, jatuhnya begitu tuh. Ntar kalau kita main ADRT, ada satu pelanggaran, ada sidang pleno. Pleno nggak rampung, nanti nunggu lagi gitu kan. Jatuhnya kakunya pakai banget, sehingga nanti nanti malah berkutat ke administrasi aja. Biasanya seperti itu kalau satu hal yang minus daripada adanya satu apa ya satu SOP yang cukup mengekang dalam tanda kutip ya, minusnya itu. Tapi plusnya ya bagusnya ya kita cukup tertata pergerakannya, jelas juga bagaimana pelaksanaan dan sebagainya. Dan sampai sekarang saya nyampaikan bahwasanya untuk ini masih saya kaji dulu karena saya khawatir nanti ke depan makin jauh ketika sudah ditentukan, misal tentukan bikin ADRT ntar malah jadi problem ke depan karena ini memang wadah baru dibikin karena saya bikin SLS juga berdasar riset gitu kan, riset kalau ada nggak sih komunitas yang punya gerakan yang serupa. Syukurnya belum ada, maka dari itu saya rasa namanya khususnya sekolah life skill. Mungkin kok life skill dan lain-lain tuh ada, tapi fokusnya beda life skill mereka. Nah ini untuk melanjutkan, jadi poinnya di sini kalau untuk yang ada ADRT, untuk sementara saya masih menahan dulu sih Mbak, belum bikin itu karena saya pengen bikin wadah ini beda. Ada satu ikatan, tapi itu tidak terlalu mengikat banget, dalam artian tidak terlalu prosedural yang sifatnya nanti malah jatuh terlalu administratif. Khawatiran saya itu, jadi masih saya coba untuk timbang-timbang dulu. Yang dua, tadi benar untuk SOP surat, itu juga memang belum belum matang pakai banget. Kemarin baru coba dimatangkan sama Sari ya. Dan karena itu juga kemarin sempat dipertanyakan kan sama panitia, sama Alif. Alif kayaknya nyampaikan di grup itu, meneruskan dari Sinta sepertinya, sanatnya begitu. Karena memang itu juga kemarin belum matang, jadi mohon dimaafkan sedang tahap perampungan gitu. Yang kedua, karena memang kemarin untuk SOP persuratan itu tidak terlalu banyak, kita banyak melakukan surat. Jadi tidak di sana fokus kita itu lebih ke program yang kami jual di SLS ini program, bukan hal-hal yang bersifat administratif. Jadi mungkin itu agak terkesampingkan kemarin. Dan sekarang itu akan dibenahin. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga nyambung lagi masalah yang tadi yang bagian visi misi. Nah, visi misi SLS ini meneruskan dari yang poin 2, yaitu saya pengen cari wadah yang dia itu beda, bikin wadah SLS ini beda dengan yang lain. Makanya mungkin kalau yang lain orang-orang beranggapan apa sih life skill? Sebagian besar orang ketika mendengar kata life skill itu jatuhnya ke vokasi, yaitu skill yang sifatnya hard. Ya, apa ya contohnya? Kalau di sistem pendidikan kita itu kan ada sekolah SMA, SMK, MA. Kalau MA dengan SMA ini jatuhnya lebih ke academic skill, fokusnya ke skill intelektual, belajar yang sifatnya lebih kepada soft skill. Kalau untuk SMK itu mereka menggunakan sistem vocational skill atau skill yang hard. Nah, kalau SLS ini yang mungkin membedakan dengan komunitas lain, mungkin komunitas lain atau organisasi lain itu ada yang fokusnya di public speaking aja gitu kan. Ada yang fokus di kelas menulis aja, menulis doang. Ada juga yang fokus di kepemimpinan aja. Ada juga yang mereka tuh fokusnya di ekonomi dan sebagainya. SLS kita bisa mainkan semuanya. Karena fokus kita tuh ada 4 sementara ini. Yaitu yang pertama personal skill, social skill, akademik, sama vocational skill. 4 skill ini kalau direduksi ke program, banyak yang bisa kita lakuin. Ini berangkat dari teori kemarin, teori saya di tesis. Jadi untuk personal itu kita bisa mainkan pendidikan karakter. Kalau di kelas yang sudah teman-teman lakuin di STL itu di kelas personal. Itu contoh kecilnya. Yang kedua sosial. Sosial itu fokus kita di komunitas ini ialah public speaking dengan satunya itu di kelas bahasa. Meskipun kelas bahasa itu nyangkut di akademik juga. Yang intinya di sosial ini lebih kepada bagaimana SLS bisa hadir di masyarakat dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Yang ketiga, di academic skill, fokus kita ialah yang kemarin di SCL itu ada kelas bahasa, yang di sini tadi ada Kak Aida hilang tuh ya. Habis itu kemarin juga awal-awal kita sempat ngetes trial kelas bahasa Jepang.
sempat ada itu secara online. Alhamdulillah terlaksana meskipun tidak optimal yang dikomendain oleh Sari ya. Luar biasa Sari ini. Habis itu kelas yang lain untuk yang di akademik lagi yang akan kita lakuin dalam waktu dekat yaitu kelas menulis. Insya Allah akan segera kita rilis di academic skill, dan yang terakhir ialah vocational skill. Vocational skill ini sementara lebih kepada skill yang berkaitan dengan kebutuhan terkini, ya desain. Kemarin juga sempat ngelakuin pelatihan sama Bang, ada Safran tadi di sini, yaitu tentang terkait dengan fotografi dan sebagainya. Karena apa ngadain itu ya? Karena sementara kita terbatas dengan kapasitas. Ke depan kalau saya pribadi itu sempat mikir, gimana sales ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat buat pelatihan, pelatihan ke masyarakat. Kalau yang ada di benak saya itu, karena saya sempat memetakan di Samarinda, ada beberapa kecamatan, kelurahan, sempat pengen ngedata itu dan pengen audiensi, minta tembusan ke wali kota, karena di Samarinda, nggak tahu di luar, ada ini, ada dana untuk RT gitu kan. Dan itu untuk pemberdayaan masyarakat. Sekiranya itu bisa ditangkap sama SLS, kita buat pelatihan ke masyarakat. Pengennya begitu. Tapi sementara masih nyantai dulu. Karena cukup berat untuk operasionalnya untuk ke sana. Jadi gambarannya begitu untuk yang fokusnya SLS, Sinta. Ya, kalau visinya itu yang sering kita ungkapin, nanti kita bareng-bareng sini jargonin, yaitu menumbuh kembangkan potensi hebat anak Indonesia. Itu visinya, misinya dengan 4 skill tadi, dan juga hal dari 4 skill tadi itu kita diturunin ke berbagai program-program. Itu ada di ini, di selayang pandang. Meskipun itu secara umum yang saya jabarkan. Begitu. Dan sedikit saya jelaskan terkait dengan terjemahan atau tafsir visi itu, menumbuh kembangkan potensi hebat. Karena saya pribadi sangat berhusnuzon, sangat berkeinginan, dan juga saya sangat memahami bahwasanya anak Indonesia itu nggak ada yang bodoh. Anak Indonesia itu nggak ada yang terlahir nggak pintar. Semuanya itu pintar sesuai dengan bidang masing-masing. Dan anak Indonesia itu sebenarnya mereka punya potensi yang besar untuk melakukan sebuah perubahan di masyarakat. Cuma yang jadi persoalan kadang keluarganya nggak mendukung mereka punya potensi. Satu. Yang kedua, yaitu sekolah yang hanya berorientasi pada academic skill. Anak-anak yang dia punya keterampilan kinestetis disuruh belajar ngapal yang nggak kuat, coy. Habis itu juga di masyarakat, anak-anak yang mungkin terlihat nakal tuh, ya udah dijat sebagai anak mucil. Padahal mereka itu sedang cari perhatian gitu kan. Mereka tuh punya hal lain yang harusnya dipahamin sama masyarakat. Itu problem kita. Makanya saya bikin SLS ini pengen menghadirkan itu tuh. Kita semua ini punya potensi yang hebat. Cuma karena nggak ada wadah yang menyatukan, karena pendidikan kita masih belum mampu menjawab tantangan itu. Lingkar 3 pendidikan yaitu sekolah, masyarakat, sama keluarga ini belum sinergi sehingga menghasilkan orang-orang hebat, itu yang jadi masalah. Makanya pengen saya kalau dalam waktu dekat kita fokus di program-program aja dulu yang santai-santai. Tapi kalau visi besar saya, karena saya pribadi eh, sudah mengazamkan diri, saya pengen menginfakkan diri saya di bidang pendidikan sampai akhir hayat saya. Karena kalau orang-orang dulu, saya sekarang sedang belajar pengen jadi pejuang ceritanya. Orang-orang dulu itu ketika mereka ingin memberikan suatu manfaat, ya udah mereka menginfakkan diri mereka untuk satu hal. Kok di bidang agama, saya ini ahlul maksiat, dosanya banyak, jadi nggak ngerasa kurang pantas di sana. Karena sekarang sudah S2 pendidikan dan pengen lanjut minimal doktor, profesor bidang pendidikan pengennya. Jadi saya sedang mengazamkan diri pengen fokus di bidang pendidikan. Dan yang saya inginkan teman-teman juga begitu. Saya sangat ngedorong teman-teman ke depan kalau saya banyak uang, doakan nanti kita sinergi. Siapa tahu di sini ada yang pengen fokus di bidang ekonomi, ada yang pengen fokus ya jadi pengusaha kan. Nanti kita kerja sama. Karena saya pun juga pengen bikin dekat ini, pengen bikin yayasan kelanjutan daripada ini SLS. Habis itu juga pengen banget bikin PT juga, perusahaan, dan itu anak daripada cikal bakalnya dari SLS juga pengen saya. Jadi saya salah seorang pemimpi dari anak Kaltim yang mungkin
secara pendidikan orang tua saya itu nggak sekolah, bapak saya cuma kelas 2, itu pun juga berhenti. Karena kalau ceritanya dulu, ya adiknya ada 9 atau 11 ya, kayak ke-11-an sudah. Jadi harus bantu orang tua jualan es. Ibu nggak sekolah sama sekali, dan saya nggak pengen itu di apa ya, diteruskan kepada anak cucu saya nanti. Saya pengen buktikan orang seperti saya bisa nih sekolah tinggi-tinggi. Saya pengen juga nunjukkan kalau kita punya mimpi itu pasti bakal tercapai dengan catatan kita harus perjuangin, teman-teman. Kita harus konsisten dan kita harus bersinergi. Karena yang namanya berjuang itu berat sendirian lah. Kita harus sama-sama. Makanya lagi di sini saya coba ingin tekankan, harapan saya kita nggak fokus di satu bidang aja. SLS ini ada banyak poin yang bisa kita perjuangin. Kalau fokus dari life skill-nya ya, ada 4 skill. Kalian expert di salah satu bidang, silakan ajukan diri pengen di bidang itu misal. Siapa tahu ke depan itu bisa menjadi cikal kalian buat membidangin fokus di bidang itu. Dan yang poin akhirnya, saya pengen ntar ke depan 5-10 tahun kita semua ini bareng-bareng bisa menjadi orang yang membesarkan, saling menyokong, saling membersamain. Termasuk juga salah satu hal yang cukup tabu di zaman sekarang itu politik. Ada mungkin nggak banyak orang yang dia itu senang dengan yang namanya dunia politik. Kalau saya pribadi nggak cocok di bidang politik karena emang bukan mainan saya. Tapi saya sangat ngedorong kalau ada orang yang fokus bidang politik, punya keahlian di bidang itu, maju teman-teman, agar kita saling bahu-membahu, fokus di bidang masing-masing, expert di bidang masing-masing, dan kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal buat kita punya negara ini. Itu yang ketiga kayaknya. Habis itu tadi ada satu yang terlupa. Apa itu sih, Mbak? Perihal budaya kerja, Kak. Oh iya, SOP-nya. benar. Ya. Ya, lagi-lagi kalau SOP saya pribadi kurang fokus di sana, karena kalau di Steven ya saya tuh tipikal IE. Kalau di genetika rezeki yang saya kerja itu tipikal karismatik dan kolaborator. Orang-orang begitu biasanya kalau masalah SOP nggak peduli dia, main terabas. Kalau jadi bawahan, kalau jadi atasan dia mau nggak mau harus mendengarkan anggota, mau nggak mau harus dipertimbangkan. Tapi ada satu keinginan, sementara ini belum ada Sinta. Tapi kalau saya pribadi ada keinginan ngebikin SOP-nya tidak tertulis. Kalau sementara ini SOP yang saya sampaikan kepada pengurus saya lebih kepada lisan, bagaimana dalam mengoptimalkan kerja, kinerja, dalam menjalankan suatu program dan sebagainya. Nanti boleh ditanya, mungkin yang ngerasain banget seperti Lutfi. Untuk ke depan itu ada salah satu hal yang ingin saya buat, namanya itu semacam ini nih, panca sifat life skill, semacam itu, atau dasar sifat dan lain sebagainya. Setidaknya ada beberapa sifat yang wajib dimiliki oleh anggota, yang mana itu mencirikan bahwasanya ini nih ciri daripada anggota SLS atau pengurus SLS punya sifat-sifat itu. Jadi itu yang sedang saya proyeksikan untuk dalam waktu dekat, sehingga itu bisa menjadi karakter, bisa menjadi hal yang beda. Contoh yang seperti awal tadi disampaikan sama moderator ya, atau host kita, awal-awal udah diancam tuh yang nggak ngidupin kamera bakal di-kick, kan ngeri. Tapi itu adalah salah satu bentuk untuk menghargai orang lain, karena yang namanya menghargai ini tidak mudah, dan juga ya berat untuk menghargai orang lain. Dan mungkin juga kalau kita di posisi itu sebagai pembicara misal, kita ngoceh sendirian ya serasa kayak ngomong sama tembok gitu kan jatuhnya. Dan ini hal kecil yang mungkin perlu kita biasakan, meskipun nggak mudah. Kadang kita dengerin begini pengennya rebahan sambil nyambilan ya nggak masalah. Tapi kalau ini dari hal ini aja kita sudah bisa belajar, ya dari hal ini aja kita bisa terapin, itu akan menjadi value sendiri buat diri kita nih. Akan menjadi nilai sendiri bahwasanya kita punya ciri, oh ini anak SLS nih. Ketika ada Zoom dan lain sebagainya, aktif bertanya, kritis, nggak cuma nanya tapi ada solusi. Dan juga ketika ada Zoom seperti ini, ketika tidak bisa mengaktifkan kamera, memberikan alasan. Hal itu yang saya rasa ke depan ingin coba dibenahin. Begitu Sinta. Ya, yang lain teman-teman yang belum bersuara. Iya, dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya atau
bisa raise hand atau langsung on mic. Mungkin Kak Septiani, Kak Noval, Kak Huriah, Kak Dede, Kak Nurul Azmi mungkin masih di dalam Zoom. Saya mau absen dong. Masih ada nggak nih di dalam Zoom nih? Kak Mona, Iya Kak, masih di Kak dalam. Khairunisa, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak Kak Mona? Sudah tersampaikan buat Kak Sinta. Oh ya, baik. Mungkin Kak Suradi saya mau bertanya satu lagi. Ya, silakan. Sambil menunggu teman-teman barangkali. Kak, gini Kak, dari saya pribadi saya mau ini sih Kak. Mungkin ada ini Kak, kegiatan yang kita tuh bisa ngumpul gitu nah Kak, biar kayak feel-nya tuh dapet gitu Kak. Mungkin yang di Samarinda, gitu. Gimana Kak? Saya gimana ya? Yang tadi di nyambung sama yang ditanyakan sama Kak Alif, mungkin dengan adanya kegiatan ngumpul itu bisa kayak lebih akrab gitu nah Kak, gitu. Karena kan kita selama ini virtual. Mungkin kalau bertatap muka secara langsung kayak ada aja gitu feel-nya gitu nah Kak. Menurut saya sih gitu sih Kak. Mungkin itu Kak. Oke. Ini di luar naskah tadi malam ini. Iya, gini. Em, untuk itu silakan banget karena itu emang bagus untuk dilakuin, yaitu sebagai sarana ya untuk teman-teman mengakrabkan diri dan juga seperti untuk menyambung dari pertanyaan Alif juga ini salah satu alternatif kegiatan yang bisa dilakuin untuk mengaktifkan yang lain karena seperti yang awal saya sampaikan nggak semua orang itu senang belajar apalagi orang Indonesia gitu kan. Kalau kalau kitanya anak SLS yang 100 orang demen belajar semua apa jadinya kita punya negara bukan Indonesia namanya. Jadi nggak cuma akademik skill yang kita kedepankan. Jadi boleh jadi dengan ada ngumpul-ngumpul itu, ngumpul nongki, habis itu ngobrol-ngobrol bebas gitu, atau sambil mabar, sangat disilakan teman-teman untuk merangkul teman-teman lain yang dia itu punya hal yang perlu di apa ya diwadahin juga. Jadi salah satu juga untuk meneruskan dari pertanyaan Alif tadi juga masih nyambung. Salah satu juga alasan kenapa nggak banyak yang join ya karena masih belum sehati antara pengurus dengan teman-teman anggota semuanya. Andaikan hatinya udah sama, insya Allah pergerakannya bakal seiring. Insya Allah mereka juga bakal aktif gitu kan. Aktifnya nggak harus aktif pakai banget. Tapi ketika ada kegiatan diajak, oh yuk gas gitu. Karena kegiatannya lebih fleksibel. Karena kegiatannya juga nggak mulu-mulu eh, bersifat apa ya, bersifat profesionalitas. Karena kan kalau kegiatan rapat, habis itu juga ada evaluasi, ngelaksanain program kerja dan sebagainya itu kan cukup profesionalitas banget. Sedangkan kita sebagaimana kita pahamin nggak semua orang senang dengan hal seperti itu. Ada orang yang dia itu maunya ada kegiatan datang saya itu pulang. Banyak orang yang begitu dan kita masih belum siap untuk terima orang seperti itu. Kalau saya pribadi tipe orang yang begitu juga. Cuma karena saya ketua, saya nggak bisa menghalalkan hal-hal seperti itu. Tapi ke depan, saya rasa saran dari bulan suci ini harus dieksekusi. Lutfi mana Lutfi hilang? Harus dieksekusi oleh teman-teman pengurus. Misal nih, di tiap bulannya, sebulan 2 kali atau sebulan sekali, ngadain diskusi bareng dari rumah ke rumah misal. Atau ngadain diskusi sambil main kartu ya, atau hal-hal lain yang mungkin bisa diiniin, bisa dilakuin secara secara santai. Karena memang berangkat daripada kegiatan yang santai seperti itu akan lebih mudah diterima
oleh mereka yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang bersifat profesionalitas, yang bersifat administratif itu. Jadi kalau saya pribadi sangat menganjurkan, tapi karena saya nggak di Samarinda, ya teman-teman yang ngatur dan itu tidak mudah. Perlu sosok teman-teman harus menjadikan diri kalian ya ketua masing-masing di antara kita atau ketua. Karena saya tuh pengen banget sejak lama pengen ngeriset satu hal ini. Kalau kebanyakan kita pahami teori ya, teori daripada kepemimpinan. Kepemimpinan atau kepemimpinan itu dalam organisasi ialah satu orang kepala, banyak anggota gitu kan. Kan teori umumnya seperti itu. Padahal kalau yang saya lihat, coba teliti lebih jauh, dalam Islam nggak begitu teori pemimpin, nggak sesempit itu. Kalau dalam Islam yang saya pahamin, kita kalau di surah Yasin tuh ada dijelaskan bahwasanya nanti di akhirat kita punya badan, tangan, mata, kaki, itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Dari satu ayat ini aja saya mengambil salah satu kesimpulan sementara bahwasanya tiap manusia itu adalah pemimpin. Sebagaimana ada hadis yang menyampaikan kulukum ro'in mas'ulun wa kulukum ro'in mas'ulun an ro'iyati. Setiap kita tuh pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dari itu pengen saya teman-teman di sini yang hadir kita itu semuanya adalah pemimpin. Maka dari itu ketika ada masukan seperti ini silakan nanti bulan suci saya nitip harus dieksekusi pelan-pelan aja. Misal mau rapat nanti ketika talk show atur aja tempatnya. Misal kalau kayak bulan suci kan tinggal di daerah mana sih Lempake ya. Rapatnya ya udah ngadain di sana tuh yang ada sawah-sawah. Lempake apa itu lupa saya. Itu kan lebih santai, sejuk juga. Ntar bisa begitu. Ganti tempat-tempat buat nongkrong. Jadi sangat memungkinkan untuk hal-hal seperti ini bulan suci. Tinggal teman-teman dalam mengeksekusinya seperti apa. Ya, begitu untuk suci bulan. Tadi ada ini ya dari siapa itu? Septiani. Ya, baik. Terima kasih Kak Suryadi sudah mendengar. Ya, terima kasih Kak Suryadi udah ini merencanakan juga itu. Kak Suryadi ini ya dari Kak Septiani ada mau menyampaikan pesan dan kesan. Saya persilakan kepada Kak Septiani. Sampaikan apa itu? Pesan dan pesan, Kak. Boleh. Oke, terima kasih untuk Kak Bulan. Jadi saya mau bercerita sedikit. Jadi saya di kampus itu ada beberapa mengikuti organisasi gitu, dan ada salah satu organisasi yang bikin saya trauma gitu. Jadi saya sampai trauma sama organisasi karena cerita di dalamnya gitu. Jadi saya hampir sampai menjauhi lah yang namanya organisasi, sampai menjauhi yang namanya keramaian gitu, kesibukan. Padahal pada dasarnya saya ini orang yang aktif gitu, orang yang produktif, orang yang kayak ya suka di luar daripada di dalam gitu. Nah, karena dari satu tempat itu, jadi saya berkecil hati menjadi orang yang introvert dari orang yang ekstrovert gitu. Nah, terus alhamdulillahnya saya dikenalkan gitu SLS ini dari satu pengurus yaitu Kak Ikhwan. Kak Ikhwan tapi tidak langsung ngomong ke saya gitu, langsung ngomong ke teman saya. Nah, teman saya ini baru menyampaikan ke saya gitu. Nah, sebelum untuk gabung itu saya cari tahu dulu tuh IG-nya. Sebelumnya saya juga udah sempat tahu dari Dwi anak IAIN juga. Nah, udah tahu pas itu ada ngadain pengabdian kalau nggak salah. Nah, saya udah tahu situ, terus saya cari-cari di IG gitu. Oh, kayaknya menarik nih. Kebetulan juga saya kan jurusan tarbiyah gitu di UINSI. Jadi mungkin bisa sejalan. Makanya kenapa waktu di wawancara itu saya bilang ke Kak Fikri gitu kalau saya pernah ada trauma masalah organisasi gitu, dan juga waktu diwawancara sama Kak Suryadi saya sempat gagu karena saya
kayak ya itu kan saya trauma ya, terus saya diwawancara sama foundernya langsung nih, jadi saya langsung ngeblank gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi saya pernah ngomong ke Kak Fikri bahwa semoga saya bisa mengobati rasa itu, terus saya bisa diterima dengan baik, dan saya juga bisa memberikan yang baik untuk berkembangnya SLS ini untuk kedepannya. Dan alhamdulillah sejauh ini saya ngerasa nyaman dan mulai terobati gitu dengan masuk di SLS ini gitu. Dan semoga rasa nyaman ini bisa saya rasakan terus menerus, dan nanti kedepannya pun saya bisa bisa memberikan rasa nyaman ini untuk yang lainnya gitu. Jadi untuk kesan dan pesan saya itu, saya nyaman di SLS gitu. Keren. Ya, sedikit ya saya tanggapin ya. Kemarin Septiani ikut ya kelas SCL, ya kan? Udah Iya, ikut kan? iya Di kelas ikut apa aja? di akademik sama di kelasnya Kak Sari, personal skill. Oke. Anaknya Sari loh. Ya benar. Ya semoga aja ya itu wadah bisa terus kita jaga kenyamanan itu. Karena emang benar kalau suatu tempat itu udah nggak nyaman dimanapun itu, mau sebagus apapun itu program, sekeren apapun orang-orang dalamnya, ya tetap aja kita bakal menjauh, tetap aja kita bakal nggak nyaman. Maka dari itu ya saling menjaga teman-teman, saling kita coba untuk support. Karena emang ini hal yang tidak mudah menjaga kenyamanan itu. Ya, em, lanjutnya ada lagi nggak dari yang lain? Kalau Septiani ngambil bidang apa di pengurus? Di akademik, Kak. Akademik dan Akademik. vokasi. Oh, dua itu ya? Iya. Ya, yang lain juga. Ini, kalau si ini Najwa, kemarin siapa yang sempat bingung kemarin tuh? Dirimu kan? Ya, silakan. Di bidang apa aja Najwa ngambil? Kak, saya boleh jujur nggak? Saya sampai sekarang, Kenapa? saya sampai sekarang masih belum milih. Saya bingung banget. Oh, Ya, saya ya, nggak tahu apa yang saya bingungin. Pokoknya saya bingung aja. itu bingung tertinggi sudah itu. Sampai bingung nggak tahu apa yang dibingungin. Kok dalam tahapan filsafat tuh filsafat paling tinggi sudah tuh. Sampai nggak tahu sudah apa yang mau di apa yang mau diutarain dibingungin. Ya, gini, saya kasih gambaran ya untuk bidang. Tapi kalau dari ini Najwa sendiri ada minat di bagian apa? Iya, Kak, kenapa, Kak? Kalau minat bidangnya atau mungkin lebih ke keseharian, program-program di luar biasanya berkecimpung di bagian apa? Saya itu eh kalau di kampus itu saya di bidang sosial masyarakat. Cuman tuh saya kayak pengen keluar dari, maksudnya saya tuh Malah debat sama temannya. nah, terus saya tuh kayak pengen aja gitu kayak satu jalur sama sosmas tapi tuh yang nggak sama, kayak masih lah berbau masyarakat tapi ya nggak yang nggak yang apa ya, ya pokoknya pengen sebidang tapi yang nggak terlalu sama banget kayak gitu. Terus kalau biasanya kalau di lain-lain itu saya lebih aktifnya tuh kayak di acara-acara yang susah gitu, kayak di divisi. Kalau misalnya di acara seminar gitu saya tuh seringnya tuh ditaruhnya di divisi acara terus kayak gitu Kak. Jadi tuh saya tuh kayak menurut saya menurut saya pribadi saya tuh emang lebih nyaman di divisi acara gitu sih, karena emang saya tuh lebih suka sama yang meribetkan diri saya sendiri kayak gitu. Tapi saya pengen cari yang lain gitu, tapi yang masih sebidang kayak gitu sih Kak. Ya Kak paham gak sih Kak maksud saya Kak? Bingungnya gue asli. Jawab Kak, sorry jawab. Sudah Kak, ada lagi.
Udah, Najwa Kamila. Sudah Kak, makanya saya tuh bingung, tapi nggak tahu apa yang saya bingungin. Kayak gitu deh Kak. Jadi di SLS itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu ada namanya HD dan peminatan, Human Development dan peminatan. Itu fokusnya lebih ke pengembangan SDM. Kalau untuk Najwa, sepertinya di situ kurang cocok. Dalam artian ya orang lapangan ngurusin orang-orang, ngurusin masalah-masalah, nanti malah ada masalah di situ. Itu satu, HD dan peminatan. Yang kedua tuh ada namanya event. Event ini ya mungkin sejalan dengan yang disampaikan sama Najwa. Kegiatannya lebih ke eksternal dan offline. Seperti talk show yang tadi, pengabdian. Dan ke depan kalau emang kuat ngadain SLS mengajar, teman-teman ngajar di mana saja yang disanggupin. Yang diajarkan terkait dengan ilmu kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada PR. PR ini ketuanya Kak Fikri. Fokusnya itu kerjasama antar lembaga. Saya nitip kalau Fikri kuat pengen SLS ini jadi wadah yang bisa menjembatanin untuk organisasi komunitas sesama Rinda yang mungkin mudah dijangkau, adain forum untuk diskusi bareng, apa proyek yang bisa digarap bareng-bareng, itu dari PR. Baru juga yang saya nitip itu ya kerjasama sih jatuhnya programnya. Yang tadi podcast itu masih saling lempar-melempar ke eksternal, ke PR juga, itu masih di PR. Yang keempat ada namanya bidang akademik dan vokasi. Akademik dan vokasi ini baru. Akademiknya itu fokusnya di kelas literasi, departemen literasi. Jadi kalau pengen coba yang baru, pengen jadi penulis nih, siapa tahu berkat gabung di akademik jadi penulis bestseller kan, saya bantu aminin dah. Cocok tuh. Vokasinya ya kegiatan yang sifatnya hard skill. Tuh, habis itu yang kelima ada eksternal. Eksternal itu ini yang fokus ngurusin di luar-luar sana. SLS di luar, ketuanya Kak Sari itu. Oke, Alif. Ya, untuk eksternal itu sendiri programnya seperti webinar nasional. Habis itu juga pelatihan-pelatihan yang bersifat online. Kerjasama dengan bidang lain. Habis itu yang terakhir media kreatif. Media kreatif ini kalau Najwa pengen coba tes sebagai desainer, editor video, cocok. Kayaknya di situ juga ada bakat. Kalau nggak berbakat mungkin bisa dicoba tuh. Kan pengen coba hal yang beda ya. Ya, begitu bidangnya ada 6 untuk Najwa Kamila. Nanti kalau masih bingung, coba ditanya aja sama Kak Sari. Atau Japri saya juga silakan. Udah masuk grup pengurus baru Kak? Atau belum ngisi biodata? Dari senyumnya kayaknya sudah milih semua bidang kan? Dari senyumnya malah belum Kak. Sumpah saya tuh bingungnya tuh antara dua, yaitu event sama public relation. Cuman kalau event tuh saya tuh kayak 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 takut takut bingung. Ya, nanti sholat istikharah dulu 12 rakaat. Tutup dengan witir 15 rakaat. Oke? Sip. Ditunggu segera isi ya. Insya Allah kalau untuk bidangnya kita nggak saling tonjol menonjol. Itu sifatnya programnya itu bareng-bareng di eksekusinya. Kalau emang ada kendala tinggal sampaikan, nanti coba dibantu sama bidang yang lain. Idealnya begitu ya kan Sari? Ya, yang lain ada lagi teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin bisa nih tadi ngerusin dari Septiani Ayu. Yaitu mungkin saya minta pesan dan kesan dari teman-teman, apa yang dirasa dan mungkin apa yang mungkin ingin disampaikan, dipesankan ke SLS ke depan. Sampaikan saja unek-uneknya. Tapi yang positif karena direkam nih coy. Yang negatif nanti di belakang. Ya itu, habis ini boleh di itu. Saya nitip tadi Septiani udah. Gak apa-apa nanti biar Najwa ditandain tadi kan, di tag di YouTube. Nanti insya Allah bakal di
diupload di YouTube. Nanti biar ditandain mukanya Najwa. Itu Iya. Sinta. Ya, silakan teman-teman. Saya harap semuanya ya yang masih standby sampaikan pesan dan pesannya. Agar ini juga bisa jadi bahan refleksi untuk saya mempersiapkan SLS ke depan seperti apa. Silakan. Balikan ke bulan suci. Ayo. Baik, baik Kak. Ini tadi ada yang bertanya juga Kak, yang masih bingung dengan bidang yang mau diambil. Kak Nurul tadi tuh masih bingung juga Kak. Ya, nanti yang bingung-bingung ini boleh japri saya. Nanti saya kasih jawaban biar nggak bingung. Nah, baik. Seperti itu ya Kak Nurul. Karena sudah mau maghrib di sana ya. Iya, Kak. Udah maghrib, Di sini Kak. mau Isya sudah kok di Jakarta. Saya kira mau subuh Kak. Enggak Ya, Kak, mohon maaf. nanti habis ini di Japri ya. Tadi aman bulan. Tadi siapa itu yang nanya? Kak Oh, Nurul. Nurul Azmi ya. Ya, Nurul Azmi nanti Japri saya ya. Tanya aja nanti mau fokus di bidang apa. Siap, Kak. Gitu. Baik. Seperti ya Kak Nurul, ini tadi Kak Suryadi minta pesan dan pesan dari teman-teman nih. Mungkin dari Kak Muhammad Ari Maulana dulu nih, baru nanti berlanjut. Itu Sinta tuh, udah siap Dari Kak siapa? Sinta. Sinta. Iya baik, silahkan Kak Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ingin memberikan pesan saja singkat, dimanapun kawan-kawan berada, di organisasi manapun, di pekerjaan apapun itu, jangan lupa ada 3 kata yang sangat ajaib. Yang pertama, tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan lupakan hal itu. Itu aja kayak ingin saya sampaikan. Terima kasih Kak Sinta. Baik. Itu ya. Selanjutnya Kak Ari. Kak Ari Maulana. Tes 1 2. Masuk. Apa tadi ya? Pesan dan kesan kah? Iya. Pesan dan kesan saya buat untuk SLS dan harapan saya semoga SLS ini terus menjadi wadah untuk para pemuda yang ingin mengasah minat dan bakatnya dan juga bermanfaat bagi semua orang. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Ari. Selanjutnya Kak Septiani Ayu. Saya persilahkan. Kameranya bisa dibenerin nggak, Septiani? Kita Iya. ngeliatin awan. Ya, Kalau silakan. dari saya ya itu terima kasih sudah memberi rasa nyaman kembali kepada saya dan semoga nanti ke depannya saya juga bisa memberikan rasa nyaman itu untuk yang lainnya, apalagi untuk yang baru bergabung nantinya gitu. Makanya saya ini lagi mencoba untuk mengajak gitu yang saya ketahui gitu. Ya itu aja, rasa nyaman. Karena dimanapun kita berada, kalau kita menjalaninya dengan nyaman, insya Allah kita akan bisa memberikannya yang terbaik gitu. Semua bisa kita kasih. Amin. Terima kasih Kak Septiani. Baik, selanjutnya Kak Nazwa ini. Yuk, Kak Nazwa yuk, bisa yuk. Ini nih, mantap. Kasih paham Najwa. Kak, bentar Kak, saya ketawa dulu ya. Saya cuma mau bilang, sebelum kita melakukan apapun itu jangan bingung. Kak Septiani jangan ketawa, saya ketawa. Oke. Intinya tetap semangat, hidup harus tetap kita jalani, apapun ke depannya itu adalah sudah takdir hidup kita. Terima kasih.
Terima kasih kembali Kak Najwa. Baik, selanjutnya Kak Mona ini. Yuk Kak Mona, yuk sampaikan pesan dan kesannya. Makasih Kak Bulan. Jadi kesannya untuk hari ini, saya bersyukur ya bisa bergabung di SLS ini. Karena jujur, relasi saya itu sangat sedikit gitu kan. Di daerah Samarinda aja lah itu khususnya gitu kan. Nah, dengan SLS ini saya bisa kenal sama Kak Sari gitu kan, kenal sama Kak Sinta, terus juga Kak Bulan, pokoknya semuanya jadi kayak oh ternyata saya bisa berteman dengan orang di luar Pulau Kalimantan juga gitu. Terus kesannya juga kesan sekaligus harapan gitu ya. Di dalam proses pendewasaan diri yang sudah tadi termasuk di dalam poin 3 poin itu yang disampaikan Kak Suryadi itu juga jadi salah satu harapan bahwa dengan adanya SLS ini selajur kita juga kayak istilahnya satu kegiatan mungkin mengadakan event gitu kan. Nah, tapi dari situ juga kita mendapat satu insight baru gitu kan. Entah dari sisi misalkan di seksi acara gitu kan, entah dari sisi gimana cara kita ngordinir acara gitu kan. Pokoknya intinya kayak ada timbal balik lah gitu. Saling mengasihi, saling memberi gitu kan. Terus kalau pesannya itu kayak Kak, boleh nggak sih kita sering-sering ketemu kayak gini gitu kan? Bukan cuman dari evaluasi aja, tapi kayak ya udah ngobrol aja kayak gini. Tapi tetap ada poin yang kita obrolin itu juga tetap ada. Kayak tema hari ini kan tentang mimpi kita, tentang tantangan hari ini, sama tentang bagaimana cara kita melihat apa yang ada di depan di IKN nanti gitu kan, IKN yang akan dibangun ini gitu loh. Sudah berjalan lagi kan pembangunan IKN-nya gitu. Jadi semoga sukses terus lah SLS kita ini. Makasih Kak, sorry kebanyakan ngomongnya. Amin. OTW nih Deptak jilid 2 kata Kak Sari nih. Terima kasih ya Kak Mona masukannya. Baik, mungkin bisa kita agendakan lagi nih. Terima kasih. Selanjutnya Kak Nurul Azmi, Justin. Saya persilakan. Kak Nurul. Oh iya baik. Mungkin Kak Dewi Lestari Ningsih dahulu. Kak Dewi. Maaf sebelumnya saya telat join masuk. Ini pembahasan apa ya, Kak? Jadi kita tadi membahas mengenai mimpi kita, mimpi, tantangan, dan ini untuk pembangunan IKN tadi. Ada 3 tadi tema yang kita bahas. Juga di sini kita sharing-sharing gitu, Kak Dewi. Oh, baik, Kak. Kalau mimpi saya, sekolah life skill ini bisa apa? Jaringannya lebih luas lagi gitu loh, Kak. Kalau bisa se-Indonesia, misal per kampus di Indonesia itu ada, nggak 1 atau 2 gitu ada gitu. Terus kalau tantangannya tadi karena life skill ini baru ada, maksudnya untuk perkumpulan sendiri di Kalimantan, jadi agak susah gitu loh, Kak. Mengingat Dewi sendiri dari Boyolali, jauh banget gitu. Biar nanti kan life skill kalau ada di seluruh Indonesia kan bisa kumpul per kota atau per wilayah kayak gitu loh, Kak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dewi. Jauh banget ya di Boyolali, kita nyebrang pulau nih. Oh ya, untuk pesan dan kesannya, tadi pesan dan kesannya Kak Dewi? Untuk pesan dan kesannya itu senang banget bisa masuk di sekolah life skill
Karena pas kemarin pendaftaran pun telat, alhamdulillah diterima gitu loh. Pas wawancara juga Dewi pas lagi BLK di Sambi gitu sama yang mewawancarai juga boleh sama Kak Suryadi juga mengizinkan kayak gitu. Sampai-sampai kan Kak Suryadi itu waktu itu sibuk banget gitu. Terus nggak bisa menyempatkan waktu untuk wawancara secara langsung, jadi secara chat gitu. Dan alhamdulillahnya keterima. Saya kira nggak keterima gitu loh, Kak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dewi. Semangat ya Kak Dewi, walaupun kita beda pulau nih, kita harus tetap semangat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti rangkaian acara kita. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu kita berdiskusi bareng. Mungkin di next time kita agendakan lagi nih Deep Talk Jilid 2. Iya Kak Suryadi ya.